Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau tadi malam kita sudah disejukkan oleh air hujan yang Tuhan beri. Dan pagi hari ini Tuhan boleh berikan cuaca yang cerah sehingga kita boleh berkumpul datang ke tempat ini untuk bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita siapkan hati kita. Oh haleluya Tuhan Yesus, kita bersatu sejenak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, dengan apa kami membalasnya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami menyembahkan pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan beracara Engkau atas ibadat kami ya Bapa. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap isi hati kami. Engkau yang mengetahui kerinduan dan pergumulan kami masing-masing ya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus.
bersyukur kami Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan di dalamnya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita selalu menjawab doa-doa kita di waktu yang tepat. Dinamakan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun
wajah-wajah yang sudah bebas ya. Semuanya smile, tidak ada tertutup masker lagi. Puji Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya Tuhan. Engkau yang selalu ada Tuhan sama hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh kembali menjadi kekuatan lagi Tuhan untuk hidup kami. Untuk lebih kami Tuhan menyatakan hidup kami padamu Yesus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan kekuatan kami hanya padamu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Kudus.
tanah kehidupan. Pagi ini kami mau duduk diam mendengar apa yang Engkau mau. Buat kami memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kehidupan kami, maka sia-sialah usaha apapun yang kami lakukan. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan ya. Selama ini panas terik sampai 38, 37 semalam sudah terus begitu saudara ya. Sudah bisa, puji Tuhan. Bulan ini kita akan belajar tentang kitab Mazmur. Dan hari ini kita akan belajar Mazmur 127 tentang membangun. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saja saudara. Nanti selanjutnya saudara bisa baca di rumah. Nyanyian Ziarah Salomo ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, pada zaman dulu Israel kuno, salah satu contoh saja ketika Nehemia membangun rumah Allah. Setelah dia keluar, dia minta izin dari rajanya, maka dia mulai membangun. Tapi ada banyak tantangan Sanballat, Tobia yang menghalangi pembangunan bait Allah. Maka sementara tukang-tukang membangun, ada pengawal yang berjaga-jaga di sekitar. Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Sehebat apapun usaha orang itu, kalau Tuhan dalam tanda kutip tidak berkenan, bahasa dari sononya tidak meridhoi, maka sia-sialah dan dibuatnya gagal. Apa yang tidak kuat dengan menara Babel dan pimpinan Nimrod di Kejadian pasal 11? Di tanah Sinear banyak orang berkumpul dan di situ sepakat untuk mendirikan sesuatu, untuk keberhasilan satu-satu adanya kesepakatan. Ada bahasa logatnya aja sama, bahasanya sama. Seia sekata, sepakat. Ya, adanya kebersamaan, adanya sia sekata, sehati. 3, adanya kerja keras. Itu pasti berhasil, dan Tuhan mengakui itu. Apa yang dikerjakan mereka tidak ada yang tidak berhasil, akan berhasil. Tetapi karena dia ingin mendirikan sebuah rumah dengan tujuan menyombongkan diri dan melawan Tuhan. Babel itu, bab itu artinya gerbang, El itu arah, gerbang Allah. Babel itu artinya gerbang Allah, supaya dia bisa mendirikan menara dan di situ dia menyembah, karena tujuannya tidak benar. Allah punya 1001 macam cara untuk menggagalkan. Sehebat apapun orang, dengan cara menggagalkan bahasanya,
sehingga terjadi perserak-serakan dan menara itu kaya. Dari sini kita mesti harus tahu, saudara, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, serajin apapun kita, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, maka sia-sia. Oleh sebab itu kita harus membangun bersama Allah, adalah kunci keluarga bahagia dan sukses. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Membangun bersama Allah adalah kunci untuk keluarga bahagia dan sukses. Kata membangun itu sendiri dalam bahasa Indonesia artinya menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman dan pengertian yang dinamis. Itu membangun. Jadi membangun itu sesuatu yang dinamis, yang to be continued. Membangun itu dalam arti ada satu tindakan yang mesti harus dilakukan. Membangun di sini bukan sebatas membangun keluarga tentunya. You anak muda, you membangun masa depanmu, bukan orang tuamu yang membangun. Ya, Anda seenaknya, Anda nggak jujur, Anda hari ini santai, biasanya kuliah tidak mau kuliah, terus enak karena bapaknya masih kaya, ya bapaknya masih bisa ngasih uang, lalu bapaknya meninggal itu jadi gembel. Yuk kalau nggak sungguh-sungguh hidup ini serius, harus serius. Ada banyak seperti itu. Dan puji Tuhan di sini anak mudanya semuanya rajin. Amin. Anak muda yuk rajin, yuk mesti rajin yuk. Yuk nggak boleh lihat bapakmu kaya, nggak boleh. Yuk nggak boleh sombong juga. Yuk punya mobil, punya motor, terus ada gagah-gagahan. Yuk belum punya menghasilkan, yuk udah perlu sombong. You sedang membangun rumah, you sedang membangun karir, Anda sedang membangun intelektual, Anda sedang membangun kompetensi, Anda sedang membangun skill. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam hidup. Yang melibatkan Tuhan dalam hidup itu nggak santai. Makanya dalam Amsal pasal 10 dikatakan bahwa orang yang malas itu belajar sama semut. Orang yang malas itu belajar sama semut. Saudara yang bekerja membangun karier, kompetensi atau jabatan di kantor, belajar sungguh-sungguh kerja dengan benar. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau bisa S2, kenapa nggak bisa S2? Kalau S2 itu menunjang karir, mesti harus bekerja, nggak boleh santai. Membangun itu terus menerus ada pekerjaan. Ini memang kalau saya melihat saudara, kata banah dalam bahasa Ibrani maupun ogodomeo itu juga artinya membangun, mendirikan. Adanya sebuah tindakan. Nah dalam membangun inilah susah saudara. Perlu ketekunan, perlu keseriusan, perlu kesungguhan saudara. Ya, sungguh-sungguh serius. Jangan santai. Saudara yang kerja mesti rajin, saudara sungguh-sungguh rajin benar. Kita harus membangun dalam kitab Yudas pasal 1 itu, Yudas 1 ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang teguh. Jadi masing-masing itu harus menyadari kita sedang membangun rumah tangga kita. Kita sedang membangun kehidupan rohani kita. Sebab kehidupan rohani itu bisa mati. Kehidupan rohani itu bisa stagnan, diam, dan akhirnya akan mati. Kehidupan rohani pun juga mesti
dibangun dengan sungguh pagi-pagi berdoa, di perjalanan naik motor memuji Tuhan, di waktu sempit kita saat bekerja kita mendengarkan firman Tuhan yang kemarin saya katakan di Alkitab audio, kita bekerja kita dengerin, kita sedang tiduran kita dengerin, mesti harus dibangun. Betapa miskinnya kita kalau membangun kehidupan rohani hanya 1 minggu sekali di gereja, dan itu dipastikan mudah goyah, dipastikan mudah emosi, dipastikan selalu misunderstanding, atau dia mencari sebuah kesalahan orang lain. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti saudara, kehidupan rumah tangga itu perlunya sebuah hikmat, sebuah tindakan bagaimana membangun rumah tangga itu dengan Tuhan. Kenapa mesti harus Tuhan? Orang dunia kan juga bisa, Pak Pendeta, bisa. Jelas. Membangun rumah di sini dikatakan dalam Mazmur 37, orang dunia juga bisa. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Sekali dia jatuh, dia tidak bangkit lagi. Tetapi kalau ada orang yang setia kepada Tuhan, di dalam dia membangun sebuah rumah tangga, sekalipun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak. Artinya sekalipun dia tersandung, dalam Alkitab, kalau Alkitab sekalipun dia jatuh tidak tergeletak, itu dalam bahasa Ibrani-nya, sekalipun dia tersandung dia tidak jatuh. Ya, makanya ada lagu apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Semiskin-miskinnya orang yang mencari Tuhan, dia tidak dibuatnya terus-menerus miskin. Siapa sih nggak pernah kekurangan? Pasti kita pernah kekurangan, tapi tidak terus-menerus keuangan. Siapa sih nggak punya utang? Ini dia utang nih, tapi sekarang sudah nggak ada sih. Dia utang kalau untuk pelayanan. Kalau istrinya maunya yang enak menerima berkat-berkat Tuhan, tapi suaminya si Ayub tidak. Beda. Men, secara pandangnya beda. Itu keluarga jasmani. Itu keluarga jasmani. Nah, keluarga jasmani tidak jadi tolak ukur semua keluarga masuk dalam kerajaan surga. Makanya Alkitab berkata bahwa suami usahakan memenangkan istri atau istri memenangkan suami, dan anak-anak mengajak bersama ibadah, hidup dalam kebenaran. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, hafal ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu beserta seisi rumahmu. Artinya imannya kepala keluarga itu menjadi standar iman semuanya. Kalau semuanya punya iman seperti kepala keluarganya, maka semua diselamatkan. Tidak kepala keluarga selamat terus anaknya semua selamat, enggak. Soal surga itu urusan masing-masing. Oleh sebab itu kita harus berusaha ingatkan suami, yuk kita cari Tuhan. Kalau suami salah korupsi, jangan Pak, jangan begitu. Tapi Tuhan Yesus bertanya ketika ada orang banyak, ada orang datang, Tuhan, saudara dan ibumu nunggu di depan. Tuhan jawab ini, saudaraku adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Berarti ada keluarga jasmani, ada keluarga rohani. Amin. Dan GBI Rehoboth Papan Mas
adalah satu keluarga. Amin. GBI Papan Mas satu keluarga. 1, 2, 3. GBI Papan Mas. Belum bareng. 1, 2, 3. GBI satu keluarga. Kita itu satu keluarga. Ada adik kakak. Saudara punya keluarga? Anda suka ada berantem nggak? Banyak. 3 aja berantem. Wah, apalagi 40. Itu bapaknya kayak apa gitu. Kita satu keluarga. Kalau terjadi misunderstanding, wajar lah. Wajar. Nah, kita ini satu keluarga yang punya bapak rohani. Mesti kita harus mengerti itu. Saudara, oleh sebab itu kalau ada persembahan-persembahan itu di dalam rangka sumber gereja, sumber pemasukan gereja boleh usaha enggak? Boleh usaha. Kalau kita bisa berusaha yang benar. Bisa. Dan saya merasakan itu, saudara. Saya punya satu keluarga itu ketika saya menikahkan anak saya pertama. Wah, itu staf gembala pakai baju rapi. Waduh, saya rasakan betul-betul nikmatnya punya satu keluarga. Ya. Kota tanpa Tuhan runtuh karena kejahatan dan kerusakan di dalamnya. Jadikan Allah prioritas tertinggi dan biarkan Dia yang membangun ini. Maksudnya kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Alkitab mengatakan kalau tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Kalau kita tidak menyertakan Tuhan, dalam arti menyertakan Tuhan itu mengakui Tuhan. Amsal 3. Akuilah Tuhan dalam segala laku. Artinya kita mengakui Tuhan itu berarti kita belajar taat. Kalau kerja korupsi, coba saudara kalau ada orang korupsi, kerja korupsi, itu yang malu kan anak-anaknya, saudara-saudaranya. Malu. Kalau ada pendeta sampai di penjara itu, malu. Dia kerja di tempat terus dia korupsi di penjara. Pak Efras, nggak nengok, enggak. Kenapa nggak nengok? Ya nggak apa-apa. Pengen tapi kan niat tua ya. Tapi sekarang masih jadi pendeta. Ya. Melibatkan Tuhan berarti membangun kebahagiaan hidup kita nggak rusak. Keluarga-keluarga itu banyak rusak kenapa? Perzinahan di medsos sekarang, aduh ampun deh. Ya. Itu mesti konten-konten yang konten-konten yang nggak mendidik, nggak edukatif. Mestinya orang-orang itu ditangkap ya. Mestinya mestinya ditangkap itu. Dan membuat rusak moral mental. Perjinan merusak keluarga, saudara yang dikasih, merusak keluarga. Oleh sebab itu, kalau kita menempatkan Tuhan dalam prioritas yang tertinggi, berarti kita sangat dalam situasi apapun kita tetap melibatkan Tuhan, artinya tetap taat dan tunduk. Ada banyak saudara tidak memahami bahwa membangun sebuah rumah tangga itu harus melibatkan Tuhan. Orang dunia juga bisa bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga tanpa Allah tidak mengalami ikatan spiritual. Dan spiritual inilah yang membangun kehidupan rohani kita. Sebab memang Tuhan memberikan sebuah intuisi kata hati untuk kita memiliki komunikasi. Radar yang punya hubungan dengan Tuhan.
Kalau enggak sama binatang, kalau binatang nggak dikasih. Kan imago dan image dia gambar Allah. Tubuh, jiwa dan roh itu trikotomi. Tubuh binatang punya, jiwa juga punya kehendak, tapi roh binatang nggak punya. Jadi kalau orang sampai ada kebaktian, nggak cari Tuhan, dia bisa makan, bisa, monyet aja juga bisa, tapi dia tidak mencari hubungan dengan Tuhan, tidak memiliki koneksitas, tidak memiliki satu relasi dengan Tuhan. Nah, pentingnya kita membangun hubungan dengan Tuhan itu dari hari ke hari. Kerja keras sehingga tidak beristirahat, mengabaikan keluarga merupakan kompensasi dan ketidakmampuan untuk mempercayai Allah sebagai pemelihara yang mencukupi kehidupan. Kita harus bekerja. Selama 6 hari kamu bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 kamu harus beristirahat. Yang ke-7 itu kita ganti dalam perjanjian baru hari minggu pertama. Kita harus bekerja. Bapak-bapak yang masih punya semangat kerja sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh. Anak muda yang kerja sungguh-sungguh. Dia mesti mikir, nanti saya 60 tahun, duit saya sudah deposito 600 M. Jadi kipas-kipas, gitu kan? Jangan nanti orang masih begini, masih nyari duit, aduh kasihan, nggak cerdas. Mesti kita punya planning, hidupnya harus punya planning, nggak boleh ngawur. Dan tidak selamanya kita harus sehat. Kita harus kerja keras, tetapi kerja keras dengan mengabaikan kesenangan istri, ketentraman keluarga, mengabaikan pelayanan, mengabaikan keluarga jasmani, apalagi keluarga rohani. Ya, bagaimana keluar orang tua rohani mau makan atau tidak, masa bodoh itu sebenarnya dia pemelihara yang dia tidak mempercayai akan Allah yang memelihara dia. Kita harus istirahat, ada waktunya fresh. Saya hari demi hari ini si util ini tiap hari ya mau bocah itu baru benar. Tapi saya sama istri yang yuk kita ketemuan berdua, coba makan bakso berdua sambil ngobrol, mesti begitu. Ya dulu saya kerja pagi pulang sampai malam capek, hidup tuh kayak kuda jadinya, itu terus yang dicari, mati juga tadi bawah saudara. Mati tidak cari duit, tetapi kalau mati tidak bawa duit, tetapi mati pasti memerlukan duit. Iyalah mati keluar duit, kemarin di Jalan Bekasi itu dari rumah sakit dulu kita punya kris, Pak Kris seksi sosial yang bawa engkau ke sana ditungguin. Dulu saya nunggu itu semalaman Pak, waktu 2 itu semalaman. Itu keluarga rohani, kita itu keluarga rohani. Nanti dia baru sih Pak, pasti semuanya bawa ke sana, nunggu itu. Oh udah meninggal, ya puji Tuhan. Dalam hatinya hari ini harus guna. Ini keluarga rohani, mesti harus saling bantu, saling tolong. Jangan yang penting aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati nggak tahu mana. Loh, kalau saudara menyebut sebagai bapak rohani, what do you do? Apa yang perlu kita perbuat? Ya kadang-kadang saudara, waktu saya terbaring di rumah sakit itu saya sepi sendiri saudara, ya, sambil nyanyi. Sampai jadi sunyi sepi sendiri lagi itu saudara ya. Saya sendiri. Itu ada Guru Raja Gugu datang. Pak Pendeta, nanti saat khotbah ya minggu ya. Ya. Saya senang Pak, rasanya datang senang. Terus ada suami istri datang ya, walaupun
suaminya belum percaya pada Yesus, tapi diperhatikan sekali saya sebagai pendeta. Habis apa itu operasi itu dia juga datang. Dia yakin. Dan saya merasa ini orang-orang kehidupan apa itu keluarga rohani itu saling memperhatikan, saling dukung. Nah itu perlunya saudara. Sebab keluarga kita itu kadang-kadang jauh. Kalau ada apa, ada Pak Lulu, ada Pak Asyulam, ada Pak Sugi, Pak Kris, tolong Pak Kris. Ini kita itu keluarga rohani, amin. Keluarga rohani harus kita bangun dalam keikatan dan persaudaraan. Kalau Yesus mati bagi kita itu kan menyatukan. Oleh darah Yesus kita disatukan menjadi satu keluarga. Ibrani mengatakan kita menjadi satu keluarga yang menantikan akan kerajaan Allah. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan saudara, saya mau mengajak supaya kita menyadari ini dosa. Dan keluarga yang mengalami akan mengalami berkat Tuhan pasti. Oleh sebab itu mari kita membangun keluarga bersama Tuhan. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Mari keluarga kita jangan sampai stagnan. Keluarga jangan sampai mandek kebahagiaan, jangan sampai mandek ekonomi. Demikian juga kita punya keluarga rohani di tempat ini. Mari kita saling dukung, saling perhatikan. Jangan hanya bisa nyanyi kau sahabatku, kau saudaraku. Tidak ada yang dapat memisahkan. Kalau hanya sebatas nyanyi, orang dunia juga bisa. Mari kita erat, kita terikat, kita bangun keluarga kita di dalam Tuhan. Amin. Katakan Tuhan, aku kalau saudara rasa masalahmu melebihi kekuatanmu, angkat tangan dan berkata, I need you Lord, I need you Lord, I need you Lord. Hari ini aku dilawat Tuhan. Hari ini GP ini berkata
belas kasih-Mu nyata Tuhan, kehendak Tuhan nyata yang jadikan kami percaya kami dalam tangan penasihat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati mata pencarian umat-Mu sebagai karyawan-karyawati, pegawai negeri maupun mereka yang berdagang. Oh Tuhan, memberkati semuanya. Tuhan memberkati semua yang dikerjakan umat-Mu, untuk mereka diberkati dan menjadi berkat bagi keluarga rohani di tempat ini. Kami tahu kami diberkati Tuhan, kami tidak ingin keluarga ini berkekurangan. Terpujilah nama-Mu, berkati tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka. Kami doakan di negeri ini, di masa politik ini Tuhan, ada banyak hal-hal yang mesti harus kami dengan hikmat kebijaksanaan dari Engkau, untuk kami dapat memilih dan memilah, memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Doa kami biarlah terpilih di negeri ini seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil, para menteri dengan hikmat Tuhan untuk mengelola negara ini, perekonomian semakin membaik. Tuhan tolong khusus bagi jemaat-Mu di saat-saat musim, saat-saat masa-masa sulit. Ya Tuhan, pelihara Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi jemaat. Bimbing kami pulang sampai ke rumah dengan selamat. Sebelumnya kami memberi persembahan, Tuhan berkati persembahan ini untuk pelayanan di tempat ini, untuk keluarga kami, keluarga rohani di tempat ini. Dan kami tahu apa yang kami tabur, suatu kali kami akan tuai. Dan pujilah nama-Mu. Saudara, arahkan mata tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus dan berserta Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai maranatha. Yesus menjemput kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.